Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahya. Saya adalah guru dari SMA Negeri 2 Cianjur, PPK-nya SMA PGRI Cianjur. Pada kesempatan ini saya mengajar di bidang ilmu ekonomi atau mata pelajaran ekonomi di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Diawali dengan sebuah pertanyaan, mengapa kita perlu repot-repot atau mempelajari ilmu ekonomi? Hal ini disebabkan ada manfaatnya. Apa manfaatnya ilmu ekonomi? Pada dasarnya secara umum manfaat ilmu ekonomi adalah untuk mengatur hidup kita agar lebih baik, lebih sejahtera, baik itu lahir atau batin. Karena ekonomi berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos, berasal dari bahasa Yunani. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti peraturan. Kalau kita gabungkan secara sakata gitu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi itu adalah peraturan atau tata cara yang mengatur rumah tangga kita agar lebih baik, ya. Mengapa timbul ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu timbul disebabkan oleh adanya sebuah masalah inti dari ekonomi. Apa itu masalah inti ekonomi? Yaitu kelangkaan. Kelangkaan itu adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat banyak atau tidak terbatas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan kepada alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Walaupun alat penguatannya banyak, tetapi kebutuhannya itu yang tidak terbatas, maka kita mempunyai sebuah kesulitan sehingga kita memerlukan sebuah ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas tersebut. Karena kebutuhan kita tidak terbatas, maka kita akan coba untuk mengelompokkan kebutuhan kita tersebut. Di antaranya satu, kebutuhan dikelompokkan berdasarkan intensitasnya. Ada 3 jenis berdasarkan intensitasnya, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi seperti makan, minum, pakaian, itu tidak boleh ditunda. Karena kalau ditunda kita akan susah, ya. Kebutuhan kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder itu akan merupakan kebutuhan pelengkap. Bila mana kita sudah makan, sudah minum, sudah punya pakaian, sudah punya rumah, maka kemungkinan besar kita boleh misalkan punya perabotan rumah tangga dan seterusnya dilengkapi. Dan seterusnya adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah merupakan kebutuhan yang mewah, kebutuhan yang memang diperuntukkan untuk kemewahan. Jadi yang didapatkan bukan manfaat dari barang tersebut, tapi prestisinya saja. Seperti kita sudah punya rumah, tapi kita beli villa. Untuk apa? Biar orang tahu bahwa kita mempunyai kemampuan untuk dalam bidang ekonominya atau bidang kekayaannya. Kita adalah disebut orang kaya. Itulah pujian tersebutlah yang membuat sosial kita lebih tinggi dari orang lain. Itu yang diharapkan. Sehingga kebutuhan tersebut harus kita pilah-pilah kembali, jangan sampai kebutuhan pokoknya terlewatkan, bahkan kebutuhan yang pelengkap yang diutamakan. Itu akan membuat diri kita menjadi susah di yang akan datang. Demikianlah yang kami sampaikan dengan kesimpulan bahwa satu, ilmu ekonomi itu timbul karena ada sebuah masalah ekonomi yang namanya kelangkaan. Kelangkaan itu adalah kebutuhan yang tidak terbatas, sebabkan oleh kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya kebutuhan tersebut terbatas. Kebutuhan sementara dibagi menjadi 3, ada beberapa jenis, diantaranya kebutuhan berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.